Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Nida Al-Karimah, kelas 8. Dan di sini saya ditugaskan, dan di sini saya sedang mendapatkan tugas IPA, mempresentasikan hasil pengamatan jaringan tumbuhan. Ya, tanpa basa-basi lagi, sekarang saya akan mempresentasikannya. Untuk yang pertama, itu penampang melintang batang. Saya akan menjelaskan penampang melintang batang itu hasil dari pengamatan tumbuhan dari batang yang dipotek, lalu di dalamnya itu diamati oleh mikroskop. Dan penampakan dalam batangnya itu contohnya penampakannya seperti ini. Ya, seperti ini. Dan dan saya akan menjelaskan apa nama-nama dari yang ditunjuk oleh anak panah ini, dan saya akan menjelaskan fungsinya. Untuk yang pertama itu dinamakan phloem. Phloem berfungsi untuk mengangkut zat-zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Jadi nanti setelah hasil fotosintesis itu phloem lah yang akan mengangkut zat-zat hasil fotosintesisnya ke seluruh bagian tumbuhan. Ya, yang ini yang oleh anak panah ini. Dan untuk yang kedua, yang ini seperti kerucut terbalik ya, itu dinamakan xilem. Xilem ini berfungsi mengangkut air dan zat mineral dari dalam tanah menuju daun. Jadi nanti itu kalau misalkan kita nyiram tumbuhan, nanti si tanahnya basah kan, terus dari ke akar itu nanti si xilem lah yang bawa air ini menuju daun, xilem lah yang bawa. Dan untuk yang ketiga itu dinamakan yang ini ya, dinamakan kambium intervasikuler. Apa itu kambium intervasikuler? Kambium intervasikuler itu ke arah luar membentuk phloem sekunder, ke arah dalam membentuk xilem sekunder. Untuk yang 4 ini menunjuk garis ya sepertinya. Itu dinamakan kambium vasikuler. Yang tadi kambium intervasikuler, untuk yang sekarang kambium vasikuler. Apa fungsi dari kambium vasikuler? Kambium vasikuler itu untuk membentuk jari-jari pelur. Bagian dalam setelah garis luar itu dinamakan korteks. Nah, korteks. Apa fungsi dari korteks? Korteks itu berfungsi dalam transportasi hara dari epidermis ke dalam teras akar. Dalam beberapa spesies tumbuhan, korteks ini juga menjadi bagian penyimpanan cadangan energi dalam bentuk pati. Untuk bagian luar yang ini, garis luar nomor 6, itu dinamakan epidermis. Apa fungsi dari epidermis ini pada batang? Ini untuk melakukan perlindungan terhadap jaringan yang terletak di bagian dalam batang. Setelah batang mengalami suatu proses pertumbuhan sekunder. Itu bagian-bagian untuk batang ya. Sekarang kita akan lanjut membahas bagian-bagian nama-nama jaringan daun dan fungsinya. Ya. Penampang melintang daun. Ini juga sama ya, diamati dari daun yang dipotek lah ya. Itu dan diamati di bawah mikroskop. Penampakannya seperti ini. Ya, seperti ini penampakannya. Ini ada ditunjukkan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini tuh 6 ya, di bawah 6. Dan ini 7. Saya akan menyebutkan apa saja nama jaringan-jaringan ini dan fungsinya. Untuk yang nomor 1, jaringan ini dinamakan jaringan palisade. Apa itu jaringan palisade? Apa
apa fungsi jaringan palisade? Jaringan palisade berfungsi sebagai tempat di mana fotosintesis pada tumbuhan berlangsung. Jadi nanti pas fotosintesis berlangsung ini terjadinya di jaringan palisade ya, di sini. Nah, untuk yang nomor 2, yang ini itu dinamakan epidermis atas. Apa fungsi dari epidermis atas? Epidermis atas ini melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Jadi jaringan-jaringan yang ini, yang semua yang ada di bawah epidermis atas, itu dilindungi oleh epidermis atas. Untuk yang nomor 3, dinamakan xilem. Sama ya, xilem seperti yang batang tadi. Berfungsi untuk mengangkut air dan zat mineral dari dalam tubuh menuju daun ya. Mungkin ini tempat menerima airnya dan zat mineral itu siram yang bagian daun. Untuk yang nomor 4 dinamakan phloem. Phloem juga sama, berfungsi untuk menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Jadi nanti setelah selesai melakukan fotosintesis oleh jaringan palisade, nanti disalurkan oleh phloem ke seluruh bagian tubuh, pada tumbuhan. Untuk yang nomor 5, ini dinamakan epidermis bawah. Apa fungsi dari epidermis bawah? Epidermis bawah adalah melindungi jaringan daun yang ada di atasnya. Untuk kalau tadi epidermis atas itu melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Nah, kalau epidermis bawah ini melindungi jaringan yang ada di atasnya. Jadi ini yang ada di atas jaringan epidermis bawah yang ada di sini juga dilindungi oleh epidermis bawah dan epidermis atas ya. Untuk yang nomor 6 yang di bawah ini, yang namanya nggak kelihatan karena ketutupan ini HTTPS, ini dinamakan stomata. Apa itu stomata? Apa fungsi stomata? Stomata ini berfungsi sebagai tempat pertukaran gas dengan mengambil karbon dioksida dari atmosfer dan memberikan oksigen yang digunakan oleh manusia dan hewan. Jadi nanti tuh ini pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen itu terjadi dari atmosfer tuh terjadi di stomata. Nanti tuh oksigen yang keluar dari tumbuhan itu dilakukan oleh stomata. Jadi kita bernafas dari oksigen itu yang dikeluarkan oleh stomata. Yang nomor 7, ini dinamakan jaringan spons. Apa fungsi dari jaringan spons? Jaringan spons berfungsi sebagai tempat fotosintesis dan juga tempat penyimpanan cadangan makanan. Jadi nanti tempat penyimpanan cadangan makanan untuk tumbuhan itu ada di jaringan spons. Kalau misalkan kita mungkin memberi pupuk ya seperti itu kan makanan untuk tumbuhan. Nah, ini tersimpan cadangan makanannya itu di jaringan spons. Oke, untuk kali ini saya menjelaskan segitu dulu saja ya. Mohon maaf jika ada perkataan atau kalimat yang kurang benar ataupun salah, karena ya manusia adalah tempatnya kesalahan. Untuk kali ini sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.